Oke, halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di Alkitab dan Berita. Kita mau melihat kebenaran firman Tuhan melalui kejadian berita-berita yang di sekitar kita. Oke, berita hari ini saya akan ambil dari kompas.com. Ini hari ini, ulang tahun hari ini, nama Google ternyata berasal dari salah ketik. Jadi hari ini beritanya tentang ulang tahun Google. Ditulis oleh kompas.com tanggal 27 bulan 9 2020 pukul 10.45 WIB tadi pagi ya. Oke, beritanya seperti ini. Google merayakan ulang tahunnya yang kedua-dua pada 27 September 2020 hari ini. Dan tadi sudah familiar bagi pengguna internet masa kini, mungkin belum banyak yang tahu bahwa nama mesin pencari ini sebenarnya berasal dari salah tulis. Sejarah Google dimulai dari proyek yang dikerjakan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 1996. Kedua mahasiswa pasca sarjana di Stanford University itu mengembangkan mesin pencari bernama Backrub yang dioperasikan untuk menggunakan server di kampus mereka. Pada 1997, Larry ingin mengganti nama Backrub dengan nama lain. Dia pun berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa lainnya, termasuk seorang kolega bernama Sean Anderson. Dari sini muncul usulan nama Google, yakni istilah matematika untuk angka 1 yang diikuti oleh 100 angka 0. Nama itu diambil untuk menjelaskan misi sang mesin pencari sebagai gudang informasi tak terbatas di internet. Sean kemudian mencari apakah domain google.com sudah digunakan atau belum. Tapi dia salah mengetiknya sebagai google.com. Jadi harusnya Google, tapi menjadi Google. Gitu. Meski demikian, sebagaimana dihimpun oleh Kompas Tekno dari Business Insider hari Minggu tanggal 27 bulan 9 2020, Larry ternyata suka dengan nama Google. Domain google.com pun ketika itu masih belum dipakai orang. Halaman muka Google tampil bersih sejak kali pertama beroperasi karena dulu kedua pendirinya tidak menguasai bahasa pemrograman HTML. Page dan Brin juga menginginkan mesin pencari dengan antarmuka yang ringkas. Karena itu, pencarian melalui Google dibuat sederhana. Pengguna cukup menekan tombol Enter setelah memasukkan kata kunci pencariannya. Hingga kini, 22 tahun setelah pendiriannya, tampilan homepage Google masih bersih. Hanya menampilkan logo dan kotak pencarian. Logo tersebut sering dikreasikan sebagai Dodi untuk merayakan peristiwa atau tokoh tertentu, seperti pada hari ulang tahunnya hari ini. Ya, kalau Anda yang udah sering surfing di internet, tentunya Google jadi sesuatu yang sangat familiar kita gunakan. Bahkan orang sering gunakan itu sebagai Mbah Google, gitu ya. Segala sesuatu yang kita mau cari kita bisa temukan di sana. Nah, pada hari ini saya tidak akan membahas mengenai Google-nya, tapi saya tertarik dengan satu hal yang membuat Google ini bertahan. Dulu waktu pertama kali saya menggunakan internet, biasanya halaman muka untuk pencarian saya gunakan Yahoo waktu itu. Karena waktu tampil banyak berita-berita atau banyak artikel lain yang udah ada di halaman muka. Tetapi lama-kelamaan saya melihat bahwa Google ini menampilkan sesuatu yang halaman muka yang sangat sederhana. Yang tadi dibilang dengan sangat ringkas. Itu membuat aksesnya menjadi lebih cepat. Dan saya mau sorot di sini adalah tentang suatu bentuk kesederhanaan. Suatu bentuk keringkasan yang justru membuat Google ini bertahan. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dalam Keluaran 4 ayat 1-2. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Nah, ini cerita pada waktu itu Musa dipanggil Tuhan. Dan kemudian Musa berdalih, dia berat lidah, berat mulut. Kemudian dia takut bagaimana dengan orang yang tidak percaya kalau dia diutus oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan menanyakan, apa yang ada di dalam tanganmu? Dan Musa menjawab, tongkat. Nah, justru dengan tongkat inilah Allah memakai Musa. Dengan apa yang ada pada Musa, Allah menyatakan kuasanya. Seringkali kita selalu berpikir bahwa untuk kita melakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan, kita butuh harus begini, kita butuh harus begini. Atau kalau kita lihat dalam film-film misalnya, di film-film misalnya kayak seperti dalam suatu film silat misalnya gitu ya, untuk seorang menjadi tokoh yang besar, maka dia harus bertapa dulu ke gunung, dia mengambil satu keris sakti atau apapun juga gitu. Butuh perlengkapan yang super ekstra untuk dicari. Tetapi tidak begitu dalam pelayanan Tuhan. Musa dipakai Tuhan dengan tongkat yang sehari-hari dia gunakan. Dengan tongkat itulah Tuhan memakai Musa. Dengan tongkat itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Ini sesuatu hal yang sederhana, sesuatu hal yang sangat praktis.
Karena Tuhan butuh adalah hati kita. Tuhan tidak butuh perlengkapan yang macam-macam. Yang Tuhan butuhkan adalah hati seseorang yang mau menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Itu contoh yang pertama pada waktu Musa dipanggil Tuhan. Contoh yang kedua yang mungkin Anda ingat adalah pada waktu Daud mengalahkan Goliat. Itu pertempuran yang sangat spektakuler karena seorang anak kecil yang sama sekali tidak berpengalaman berperang itu melawan Goliat yang waktu itu sangat tinggi dan sangat besar, dan dia sudah mengalahkan dan sangat berpengalaman dalam berperang. Dan kalau kita lihat ceritanya, bagaimana pada waktu itu Daud dianggap remeh sama saudara-saudaranya, tetapi Daud dengan sangat yakin bahwa dia bilang, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dan kemudian waktu itu Daud dicoba, dikasih perlengkapan perang, supaya dia berperang sebagaimana layaknya orang untuk berperang. Tetapi justru itu tidak bisa Daud lakukan. Daud malah dikatakan tidak bisa bergerak dengan perlengkapan itu. Dan kita tahu ceritanya bagaimana Daud mengalahkan Goliat dengan batu umban yang biasa dia gunakan sehari-hari, yang biasa digunakan sebagai gembala. Kita lihat ayatnya ya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju pedangnya. Kemudian dia bersiap berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian dia menanggalkannya. Itu Daud coba diperlengkapi dengan perlengkapan baju perang, baju sirah, supaya dia bisa berperang. Tetapi justru itu membuat Daud tidak bisa berjalan, membuat dia tidak bisa bergerak. Dan kita tahu bagaimana Daud mengalahkan Goliat dengan perlengkapan seadanya yang dia biasa sehari-hari gunakan untuk menggembalakan kambing domba, untuk menjaga kambing dombanya pada waktu diserang oleh serigala. Dia menggunakan batu umban itu, dan dengan batu yang ada, dengan batu umban yang ada yang sehari-hari Daud gunakan, dengan itulah Daud mengalahkan Goliat. Satu peristiwa yang spektakuler yang terjadi hanya karena satu pertolongan Tuhan. Bukan batunya yang penting, atau bukan tongkatnya yang tadi yang penting, tapi yang penting adalah siapa orang yang di sananya. Ada orang sering buat quote, yang penting adalah the man behind the gun. Gitu. Siapa orang yang menggunakan itu. Dan kalau Tuhan menyertai dia, maka apa yang ada pada dia Tuhan bisa gunakan. Cerita yang lain dalam Perjanjian Baru, kalau kita ingat mungkin pada waktu Yesus mau dimakan 5.000 orang. Gitu ya. Saya yakin ceritanya kita udah sangat hafal. Kalau saya ambil dalam Yohanes 6 ayat 9 dikatakan seperti ini. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Itu sesuatu yang memang tidak berarti. Untuk orang sebanyak itu 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak, dengan 5 roti dan 2 ikan, itu sama sekali tidak berarti. Tapi yang menjadi berarti adalah kalau itu dibawa pada kaki Yesus. Kalau itu diserahkan pada Yesus dan Yesus memberkatinya, dan akibat itu maka itu dilipat gandakan, itu memberkati banyak orang. Jelas ya saudaraku ya. Jadi dari sini saya melihat Google ini bertahan dengan bentuk kesederhanaan. Justru yang menjadi nilai jual dia, yang membuat dia bertahan sampai saat ini dari Google ini adalah dia menampilkan kesederhanaan yang apa adanya. Dan begitu juga Tuhan memakai kita semua dengan apa yang ada pada kita. Seperti halnya Musa dipanggil Tuhan untuk mengadakan mujizat, membebaskan umat Tuhan dengan tongkat yang sehari-hari dia pakai. Daud mengalahkan Goliat dengan batu umban yang memang sehari-hari dia gunakan. Dan kita lihat juga bagaimana tadi Yesus mengadakan mujizat dengan 5 roti dan 2 ekor ikan dari satu makanan yang sangat kecil. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang penting adalah orangnya. Kalau kita menyerahkan hidup kita bagi Tuhan, kalau kita menyerahkan apa yang ada pada kita bagi Tuhan, walaupun itu mungkin sangat sepele, walaupun itu mungkin sesuatu yang sangat kecil, yang mungkin dipandang orang tidak berarti, tapi di bawah kaki Tuhan, kalau kita serahkan kepada Tuhan, itu menjadi satu hal yang luar biasa. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan meraih satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus berkati.